Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran tematik di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai ya, agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Ya, benar, ini adalah gambar bulan. Pernahkah kalian memperhatikan bulan, anak-anak? Bulan merupakan salah satu benda langit yang dengan mudah dapat kita saksikan dari bumi tempat kita tinggal. Pernahkah kalian menyadari bahwa pada saat tertentu kalian tidak dapat menyaksikan bulan bersinar, padahal langit malam sedang cerah? Terkadang kalian juga perhatikan bahwa bentuk bulan juga berganti-ganti. Apakah yang sebenarnya terjadi? Ayo kita baca bacaan berikut ini. Bulan yang setia kepada bumi. Bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Bulan adalah satu-satunya satelit bumi. Bulan akan terus mengitari bumi. Jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 km dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Dengan menggunakan teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernapas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi, dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi. Pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Gunung tertinggi di bulan tingginya 8.200 meter. Bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km. Bulan sebagai satu-satunya satelit bumi merupakan salah satu benda langit yang pertama diteliti para ilmuwan. Salah satu tujuan penelitiannya adalah untuk melihat kemungkinan apakah bulan dapat menjadi tempat tinggal manusia. Anak-anak, berikut ini adalah perbedaan antara bumi dan bulan ya. Pada zaman dahulu, banyak kegiatan masyarakat tradisional yang dilakukan di malam hari ketika bulan purnama, termasuk kegiatan bercerita atau mendongeng. Mereka berkumpul di suatu tempat yang lapang dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Anak-anak kadang bermain permainan anak-anak dengan gembira di bawah bulan purnama. Sementara orang tua berkumpul sekitarnya untuk mengawasi. Terkadang juga dalam acara-acara tertentu ditampilkan tari-tari daerah di bawah bulan purnama. Anak-anak, ayo kita baca bacaan berikut ini. Tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam. Tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah. Namun demikian, tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah dan tari kreasi daerah. Pertama, kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dalam tata masyarakat di mana tarian ini berasal. Kedua,
Kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya. Semua gerakan kedua jenis tari kreasi ini bertumpu pada gerakan tangan, kaki, dan badan. Ketiga, kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya. Namun, secara khusus, tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas. Masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya. Keunikan ini yang dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat. Beberapa jenis alat musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut. Berikutnya adalah, tentu saja, busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat. Ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu, sama dengan musik dan gerakan. Perbedaan juga menjadi penciri tari tersebut yang membedakannya dengan tarian yang lainnya. Berikut ini beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat. Yang pertama adalah tari merak, yang merupakan ciptaan seniman Sunda J.J. Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak. Selanjutnya, ada tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan kehidupan kupu-kupu biru tua. Yang ketiga, ada tari Manukuren yang merupakan salah satu tari kreasi daerah Jawa Barat. Tari ini dikembangkan dari gerakan tari Manipuri yang berasal dari India. Yang ketiga, ada tari Yapong yang dikembangkan oleh seniman dari Yogyakarta terkenal, Bagong Kusudiarjo, yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977. Berikutnya, ada tari Banjar Kemuning yang diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat sebuah desa bernama Banjar Kemuning di Sidoarjo, Jawa Timur. Itulah tadi contoh dari tari kreasi daerah ya nak. Selanjutnya, ayo kita baca teks fiksi berikut ini. Cita-cita Anak Belitung oleh Yudi Suharto. Selamat membaca ya. Nah anak-anak, berikut ini adalah ringkasan cerita fiksi tersebut dibuat ke dalam bentuk gambar berseri yang dibagi menjadi 4 bagian. Anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.